Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas mengenai perusahaan transnasional atau multinational corporation MNC sebagai subjek hukum internasional. Jadi, apa sih itu MNC? Kemudian, mengapa mereka dianggap sebagai subjek hukum internasional? Serta apa saja contoh dalam permasalahan hukum yang timbul akibat eksistensinya? Yuk kita mulai. Jadi MNC kepanjangan dari Multinational Corporation. Jadi MNC adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan kantor pusat di satu negara dan cabang di berbagai negara lainnya. Contohnya Google, Apple, McDonald, Toyota. Jadi, mereka memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global, investasi, dan perdagangan internasional. Nah, mengapa MNC dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Jadi, dalam hukum internasional, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum internasional. Awalnya hanya negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Namun, dengan perkembangan globalisasi, MNC memiliki peran yang signifikan dalam hubungan internasional, seperti berpartisipasi dalam perjanjian investasi internasional, dapat digugat dalam pengadilan internasional, berkontribusi dalam kebijakan ekonomi global, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan lingkungan. Jadi, karena peran dan pengaruhnya sangat luas, MNC kini dianggap sebagai subjek hukum internasional meskipun dengan status yang berbeda dibandingkan negara atau organisasi internasional. Contoh perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Jadi, ada beberapa contoh bagaimana MNC menjadi bagian dari hukum internasional. Yang pertama, Nike. Jadi, Nike pernah menghadapi tuntutan hukum internasional terkait pelanggaran hak buruh di pabrik-pabriknya. Yang kedua, Shell. Jadi, Shell pernah digugat di Mahkamah Internasional terkait pencemaran lingkungan di Nigeria. Kemudian, Apple. Jadi, Apple harus mematuhi regulasi dan perlindungan data Eropa dalam kasus GDPR. Jadi, kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana MNC harus bertanggung jawab atas tindakan di tingkat internasional. Perlu teman-teman ketahui, meskipun MNC memiliki pengaruh besar, ada beberapa permasalahan hukum yang timbul, antara lain 1. Kurangnya regulasi yang mengikat secara global. Jadi, tidak semua negara memiliki aturan yang sama terhadap MNC, sehingga bisa terjadi eksploitasi buruh atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, penghindaran pajak. Jadi, banyak MNC yang menggunakan strategi perpajakan agresif agar membayar pajak seminimal mungkin. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, beberapa perusahaan dituduh terlibat dalam eksploitasi pekerja atau praktik tidak etis lainnya. Yang keempat, tanggung jawab hukum yang terbatas. Tidak semua pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mengadili perusahaan yang beroperasi lintas negara. Oke teman-teman, jadi setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, meskipun awalnya hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional, kini perusahaan transnasional MNC juga memiliki peran penting dalam hukum internasional. Mereka harus bertanggung jawab
atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mereka timbulkan di berbagai negara. Namun, tantangan besar tetap ada dalam mengatur dan mengawasi perusahaan-perusahaan besar ini agar beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk pembahasan hukum lainnya. Sampai jumpa.